Halo, Shalom Alpha Omega. Bagi saudara siapapun yang dapat menyaksikan kami di channel Kerajaan Gereja Alpha Omega, untuk anak-anak Raja Kerajaan Gereja Alpha Omega, Shalom Alpha Omega anak-anak Raja dimanapun berada, yang pagi hari ini saya percaya sangat berbahagia oleh karena kasih dan kemurahan dari Bapa Tuhan Yesus Kristus yang terus menolong kita semua. Hari ini kami ada di Desa Kalinaun dengan anak-anak raja yang ada di sini. Kami berkunjung untuk melihat dan untuk menguatkan anak-anak raja yang ada di sini. Keadaan di sini sangat sejuk pada pagi hari ini. Sangat luar biasa. Ini rombongan yang boleh dibawa dengan latar belakang padang rumput yang hijau dan tempat yang asri, ya. Kami ada di sini untuk terus mendorong, untuk terus menguatkan anak-anak raja yang ada di sini, supaya pada hari-hari terakhir ini tidak lengah, tidak berleha-leha, sebab waktu yang makin sempit ini mengingatkan kita untuk kita semakin sungguh-sungguh, apakah itu dalam pelayanan maupun apakah itu secara pribadi atau dalam kapasitas pribadi, untuk kita taat kepada kebenaran firman Kristus. Kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang pertama, begini bunyinya. Karena itu kita harus lebih teliti. Saya ulangi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kepada saudara-saudara, anak-anak raja atau siapapun milik kepunyaan Bapa di sorga yang masih diberi kesempatan hidup di dunia, kita harus memperhatikan apa yang kita dengar. Itulah kebenaran Allah yang sudah menjadi milik kita, firman Kristus yang selama ini kita taati, selama ini kita turuti. Dikatakan kita diingatkan supaya jangan kita hanyut terbawa arus. Perkembangan di dunia ini, dalam seluruh strata kehidupan, dalam seluruh segi kehidupan, apalagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berdampak pada perkembangan teknologi informatika, perkembangan yang sudah sangat masif. Nyaris tidak ada wilayah-wilayah yang tidak tersentuh dengan perkembangan itu. Di mana-mana dibangun fasilitas alat komunikasi ini oleh beberapa provider maupun perusahaan-perusahaan besar, untuk mendukung supaya tidak ada wilayah yang tidak terjangkau oleh teknologi informasi. Dan perkembangan ini memberi dampak sedikit bergesernya cara hidup manusia di zaman modern ini. Pagi hari ini, sebagai hamba milik Kristus, sebagai anak-anak kerajaan, kita ingin saling mengingatkan supaya kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kebenaran yang sudah kita miliki, itu yang harus kita perhatikan. Sebab semua firman akan segera digenapi, dan sedang digenapi pada hari-hari terakhir ini. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh kitab atau surat Yohanes yang kedua, ayatnya yang ke-8, begini bunyi firman Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi
supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ini kata Rasul Yohanes. Sama demikian juga keinginan ataupun apa yang dikatakan oleh Bapa Tuhan Yesus Kristus melalui Rasul Paulus. Jangan kehilangan apa yang telah kita peroleh. Jangan kehilangan iman. Sebab itu dengan perkembangan-perkembangan yang ada kita harus waspada. Supaya jangan terseret atau jangan terjebak di dalam kemajuan-kemajuan ini. Sehingga kita tidak lagi mencintai kebenaran firman Kristus. Tidak lagi mencintai Bapa Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi saling mengasihi. Karena firman Tuhan katakan, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Iya. Handphone itu menjadi alat dusta yang sangat luar biasa. Orang terlalu mudah berdusta di handphone, termasuk anak-anak kerajaan. Sebab itu waspada. Jangan terbawa arus. Jangan kehilangan kebenaran. Jangan kehilangan pegangan. Firman pewahyuan sudah Bapak berikan. Pegang itu. Supaya tidak hilang dari kita. Sebab ayat 9 dikatakan kitab surat Yohanes yang kedua. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Hanya bertobat, hanya baptis, kemudian hilang. Jadi, apa upah bagi mereka yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus? Tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ya, jangan keluar dari pengajaran. Jangan melayani bagus-bagus, tiba-tiba hilang karena dunia. Jangan pekerjaanmu membuat engkau melupakan Bapa. Jangan karena engkau memperoleh hal yang nyaman, engkau meninggalkan kebenaran. Ingat, lakukan kebenaran, pertahankan itu apapun juga yang engkau alami. Sebab dunia, firman Kristus katakan 2 Petrus pasal 3:8-10. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran itu yang akan diselamatkan. So, memang akan tiba waktunya alam yang baik ini nih, yang sejuk ini, akan tiba waktunya akan ditunggang balikan. Nih. Tapi berbahagia orang yang hidup dalam kebenaran. Oke, demikian tayangan yang singkat ini. Saya berharap anak-anak raja dimanapun yang menyaksikan tayangan ini dapat dikuatkan. Ataupun siapa yang dapat menyaksikan ini, ayo. Ibrani 10 ayat 25 katakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang, tapi kita semakin giat melakukannya menjelang hari Bapa Tuhan Yesus Kristus yang mendekat. Jangan tinggal di rumah, ayo datang dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Untuk anak-anak Raja Alfa Omega, ibadah subuh, supaya di ibadah subuh kita bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, memuji, bersukacita, dan kita bisa disucikan, dikuduskan, dibasuh dan ditahirkan melalui permandian kelahiran kembali. Sekali lagi ingat, satu iota pun dari kebenaran tidak dibiarkan tidak digenapi. Semua akan digenapi. Mari berlomba-lomba untuk taat dan setia. Biar kasih Bapa akan memenuhi kita semua dan selalu menguatkan kita semua. Ya. Dari kerajaan gereja Alfa Omega Kalinaun ini, raja wilayahnya tuh sana. Dari alam yang sejuk ini, saya sebagai Imam Besar Raja Bumi Kerajaan Gereja Alfa Omega, sebagai hamba dari sebagai anak dari Bapa Tuhan Kristus, menyampaikan salam bagi kita semua. Shalom Alfa Omega untuk semua. Bagi siapapun mendengarkan, salam sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kasih keberkatan Allah yang berlimpah-limpah yang tiada putus-putusnya. Haleluya, haleluya, amin.